Halo semuanya, di podcast kali ini gue dan teman-teman kelompok gue bakal bahas tentang yang menjadi hal penting di kalangan orang-orang zaman sekarang. Sebelumnya lebih enak perkenalan kali ya. Nama gue sendiri Novi Suciati. Gue Hafiz. Gue Adam. Gue Rika. Gue Firman Nadib. Jadi guys, awal kalian pakai sosmed itu tuh di kira-kira pada zaman apa sih? Kayak SMP, SMA, atau bahkan SD udah pakai sosmed? Gue sih SD ya, dari zaman Facebook gue. Tahun 2008. Dari zaman Facebook? Iya, 2008 gitu deh. 2008 tuh kira-kira SD kali ya? Iya, SD kelas 3, SD kelas 4. Zaman-zaman SD, zaman-zaman jamet. Zaman-zaman Masih jamet. Gimana tuh statusnya kayak alay atau fotonya? Ya, kalau sekarang lihat kayak Facebook itu ya kan, main Facebook dari SD ngeliat status jijik sendiri anjir. Kayak wah, gua pernah salah itu. Gitu. Oke, jadi kalau dilihat sekarang tuh zaman Facebook tuh alay banget ya, parah. Parah. Kalau mungkin Dika, saat itu keren. Kalau gue sama kayak Hafiz dari SD juga. Tapi zaman SD ya, masih pakai zaman-zaman sosmed, SD. FB. Iya, Twitter. Ada Tapi mana? udah. Gue main pertama tuh, gue lupa sih tahunnya berapa, gue main Friendster. Ada yang main Friendster gak? Gue enggak. Apa tuh? Enggak dengar. Udah lama banget. Ketua Anda mungkin. Berasa tua sendiri gue. Kita. Lawas banget ya kayak. Lawas banget. Iya, abis itu baru gue main Facebook. Tapi sama sih kayak kalian mungkin ya. Jadi ngerasa aneh aja gitu ngeliat postingan gue zaman-zaman dulu. Beli sendiri gitu. Jadi kan sekarang udah kuliah ya, udah lama banget lah ya zaman Facebook, zaman apa tadi Adam? Friendster. Oke, mungkin di zamannya Adam kali ya, itu yang udah lawas banget ya, Adam. Kalau tua kali ya. Oke, jadi selama kalian pemakaian ya dari Facebook, mungkin sekarang lagi in ya di Instagram, TikTok gitu-gitu, pengalaman mungkin yang nggak ngenakan dulu lah ya, yang nggak bikin kalian enak atau nyaman di sosmed itu salah satunya? Kalau dari dulu sampai sekarang ada sih, paling drama teman-teman kayak gitu itu biasa drama sih. Apa tuh kayak komen iya, apa yang gue post di komen gitu ya? Berantem di status paling kayak gitu dulu. Gila. Ada ya? Ada. Berantem di status gitu. Ada sama pacarnya gitu. Oke, kalau Firdan hal yang gak ngenakin di sosial media mungkin? Nah, di gue nggak pernah ada. Gimana? Apa ya? Juga jarang sosial media. Jarang aktif banget gue di sosial media. Mungkin kalau pas dulu sering koneksinya ada koneksinya. Oke, Dika dulu deh. Dika dulu deh. Kalau gue pas kuliah jarang masih ngomong. Jadi kalau pas pengalaman kayak itu gue lebih banyak di real life aja gitu. Ya. Oh, dunia nyata aja lu ya. Ya lanjut dah. Coba udah lama kan penggunaan ini sosial media? Iya, lumayan sih. Yang nggak enak ya, kayak hoax gitu kan. Kayak orang banyak yang komen tidak agak sesuai sama realitanya. Itu sih paling. Oh, jadi pembohongan publik gitu ya? Iya. Bikin resah juga kan kayak gitu. Jadi kan penggunaan sosial media itu kalian termasuk udah lama ya, dari SD sampai sekarang udah kuliah, dari zaman Facebook, Twitter, sampai sekarang udah ke Instagram, ke TikTok. Kenapa sih bisa ngikutin jejak sosial media sampai sekarang? Ada yang bikin nyaman kah? Atau informasinya yang terlalu cepat sekarang jadi penggunaannya masih diikutin gitu? Kalau gue sih paling karena up to date-nya sih ya. Jadi gue bisa ada bahan obrolan
sama teman-teman gue gitu kalau ada hal yang baru gitu. Dari dulu gitu sih paling. Oh, jadi lebih update di media sosial ya. Iya. Di media-media massa tuh lebih cepat sekarang informasinya. Jadi kalau menurut Adam, kenapa nih masih ngikutin sosial media sampai Gimana sekarang? ya? Kalau gue mungkin karena teman-teman gue pakai sosmed, jadi gue pakai sosmed juga gitu. Lingkungan. Biar bisa, iya bener-bener. Biar bisa saling bersosial media apalah itu. Jadi pengaruh lingkungan ya. Jadi kalau Pengaruh teman-teman lingkungan, pakai, bener. iya pengaruh lingkungan, tuntutan sosial ya. Dika, Bener, biar nggak dikucilin. Sama sih, gue karena sosial juga, karena pada main sosmed ya kan. Gue percuma kalau main sosmed gak ada temen. Main ini sih, nyari yang berita yang agak tersedia selain di sosmed. Ada di sosmed tuh. Penting buat up to date. Karena pas dulu main Facebook itu kan kayak masih main di warnet gitu. Itu juga bikinin Facebook sama temen. Jadi kayak udah kebiasaan main Facebook, minta dibeliin HP dah biar bisa main Facebook. Itu juga ya, kalau main sekarang Facebook, masih main apa Facebook sih paling. Jadi kayak sekarang masih main ini Facebook. awalnya mah diinin temen gitu ya. Jadi ya sampai sekarang aja, karena berawal dari Facebook, sekarang semua Instagram, Twitter. Ya, Jadi udah nyaman aja gitu ya di media sosial sekarang gitu. Oke, kalau gue dari gue sendiri karena kebiasaannya kalau pakai media sosial, dulu gue tuh zaman SD main Facebook tuh nggak intens. Karena mungkin dulu belum zaman banget di handphone tuh bisa buka Facebook gitu-gitu ya. Dan semenjak gue SMP udah intens sih gue pakai Facebook, BBM, Messenger yang gitu-gitu. Karena handphone pasti dipegang setiap hari, handphone pasti selalu kita bawa kemana-mana, dari melek mata sampai tidur itu pasti ada aja handphone di tangan. Itu jadi kenapa jadi sosial media tuh menurut gue terlalu ketergantungan di hidup gue tuh karena kebiasaan. Itu tadi pengalaman udah. Kalau nggak pegang HP itu udah kayak balik lagi ke zaman batu. Berarti lu pada main sosmed dari SD ya? Iya. Ya kan rata-rata dari SD. Berarti SD. Iya, tahu gak sih lu sosmed tuh ada batasan umurnya. Berarti lu ngerasain ada bohongnya aturan. Iya, zaman-zaman apa? Bohong mau umur ya. Umur di sosmed. Iya. Bohong umur. Bener-bener. Ya kalau nggak bohong umur di take down akun kita dong. Iya, nggak boleh. Bisa daftar. Tapi kalau kayak sekarang banyak dah, kayak anak-anak kecil aja udah banyak banget. Berarti kalau anak TK aja udah pengennya HP aja. Iya benar-benar. Tuntutan sosial balik ya. Iya. Karena mungkin kayak ibu-ibu sekarang itu ya, orang tua sekarang itu kalau pengen nenangin anak itu kayaknya pakai HP. YouTube, iPad gitu, pakai iPad. Kebiasaan. Iya. Nantinya. Ya anak nggak bisa lepas dari. Iya, lebih simpel lah. Udah tonton aja ini, pasti kayak gitu. Iya. Oke. Kan kalau dulu kalau kayak kita diajak main gimana ini mah, lah biar diem kamu. Main handphone aja. Nggak mau repot. Gitu. Oke, jadi sekarang tuh kan banyak banget ya, karena media sosial yang platformnya gede banget, itu bikin apa-apa viral gitu. Dan menurut kalian viral yang zaman sekarang tuh agak bermutu nggak sih, atau ada nggak sih positifnya gitu? Kadang sih gue lihat ya positif pasti ada ya, tapi kalau gue lihat banyaknya sih negatif. Kalau gue lihat sih ya, sejauh akhir-akhir ini apalagi lagi pandemi gini kan, kalau misalnya ada hal-hal aneh dikit, orang salah ngomong dikit tuh langsung viral gitu. Mungkin karena sekarang kan orang pada di rumah semua kan, jadi pada main lebih banyak lagi waktunya lah buat di sosial media dibanding kalau di real life gitu kan. Peluangnya banyak gitu ya. Iya, dibandingkan apalagi kan pandemik gitu loh, sekarang orang semuanya main di rumah, nggak ada kerjaan kan. Oke, Adam gimana Adam menurut lu ya tentang orang-orang yang viral zaman sekarang tuh?
kadang tuh gimana ya, gue ngeliatnya kayak mereka tuh rela-relain gitu loh ngelakuin hal-hal bodoh cuma biar terlihat viral gitu. Kalau buat gue sih itu nggak bagus banget hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau memang dia honest melakukan sesuatu dan ternyata viral, itu bagus aja gitu, nggak ada masalah. Oke, jadi kalau menurut gue sekarang gitu, jadi tetap. sekarang Iya, tuh orang-orang yang berprestasi tuh agak kurang viral gitu ya, harus bodoh Iya, gitu benar. viral. Emang dari dulu sih kayak gitu sebenarnya. Hal buruk Dari akan jadi dulu berita ya? baik kan. Oke. Jadi menurut tuh gimana tuh buat orang-orang yang viral tapi karena hal kebodohan? Oh, menurut gue, kalau dari pandangan gue, lu nggak apa-apa viral, tapi setelah lu viral itu meledak, apa yang lu mau lakuin? Kalau misalkan dia bisa ngelanjutin viralan itu, bisa tanggung jawab, ya bagus-bagus aja. Menurut gue batu loncatan. Kalau udah ada bisa. karya setelah itu yang bisa dihasilin, ya bagus. Oke, Firdan. Malah kalau jadi Firdan. Ya kalau kata gue sekarang nih orang sengaja bikin dirinya bego biar viral. Oh, benar. Kayak nyari sensasi. Betul. Jadi lebih banyak hal bodoh gitu ya yang di-viralin dibanding prestasi gitu. Ya. Ya karena orang Indonesia itu udah terbiasa sama tontonan gitu, jadi orang berbondong-bondong jadi bego biar viral. Berbondong-bondong jadi bego, siap. Kayak dulu nih yang YouTuber Ferdian Paleka, maaf nih gue nyebut nama. Iya. Sengaja kayak bagiin konten sampah. Awalnya orang hujat, tapi bikin sosial media dia itu rame, tapi ujung-ujungnya apa, dia buka endorse. Jadi dia kayak manfaatin keadaan itu. Nyari cuan ya tetap di sosial media ya? Iya dong. Oke. Ngomong-ngomong pandemi nih, tadi Hafiz bahas pandemi. Kan dulu ya di pribadi gue sendiri, sebelum pandemi aja gue memakai sosial media itu intens. Jadi bangun tidur, gue buka Line Today untuk cari berita apa baru, terus gue mau mandi, gue selesai mandi, pasti gue megang handphone, buka sosial media, itu intens banget kan kepribadian gue sendiri di sosial media itu. Untuk di pandemi sekarang, kalau kalian tuh lebih intens lagi atau sesering gitu kah kalau buka sosial media? Kalau gue justru kesini-sini paling sosmed yang gue itu YouTube sih ya. Mungkin karena YouTube lebih makan waktu dibandingkan yang lain gitu. Kalau misalnya kayak Instagram kan satu post itu kalau misalnya video pun paling berapa sih, 30 detik gitu kan, nggak sampai 1 menit. Kayak infonya juga kadang dipadat-padatin apa. Terus sedangkan kalau YouTube kan kadang nggak ada batasan waktu gitu loh. Jadi kayak bisa ngabisin waktu banget gitu kalau gue gitu. Jadi lebih intensnya parah banget ya pandemi sekarang. Iya, jelas. Oke. Dika, sesering apa sih sekarang pandemi ini buka-buka sosial media? Gue malah kalau buat sosmed kayak Instagram gitu, kayak lebih jarang daripada sebelum pandemi. Gue lebih aktif kayak Hafiz tadi, nonton YouTube, platform entertainment lah, hiburan kayak Spotify, Netflix, yang buat nyenengin diri sendiri buat di rumah. Oke, ngehibur diri sendiri ya. Iya. Adam, gimana nih sosial media menurut lo sekarang selama pandemi lebih banyak penggunaannya tuh lebih parah atau lebih jarang, lu banyak tidur atau gimana? Kalau gue sih lebih banyak tidur, jujur aja. Tapi kalau gue lihat dari postingan teman-teman gue gitu jadi lebih intens ya, emang. Kayak lebih banyak orang gabut aja main sosial media dibanding sebelum pandemi. Gitu ya? Emang gak ada kerjaan aja. Firdan, lama nggak nih pakai sosial media selama pandemi? Apa setiap saat buka sosial media? Sehari hampir berapa jam main sosial media doang. Menghabiskan waktunya tuh buka sosial media. Udah lumayan, nggak terlalu ini karena udah pelan-pelan juga lagi buka usaha kan ya. Jadi ke sosial media juga kurang. Jadi lebih banyak ke tempat usaha ketimbang main sosial media, terus kumpul sama temen gitu. Oke, tapi protokol tetap dijalanin kan? Pandemi ini. Pasti. Jadi di sosial media ini kan saking intensnya orang make, akhirnya
tergantung lah ya, ketergantungan kayak gue apa-apa kayak misalkan mau ke Jakarta nih pasti gue tuh buka dulu Instagram untuk nyari-nyari info macet nggak nih gitu kan. Salah satu akun yang gue buka itu mungkin Info Jakarta. Terus, jadi kalau menurut kalian gimana sih buat orang-orang yang ketergantungan di sosial media? Kalau gue lihat sih kalau yang udah ketergantungan banget itu negatif sih kata gue, soalnya kan kalau gue pandang apa-apa yang berlebihan tuh nggak baik ya. Jadi kayak apa makanya sampai gue lihat nih ada juga di Instagram sama YouTube kan ada settingan pembatasan waktu penggunaan medsos kan. Soalnya itu kalau gue lihat adanya setting itu karena mungkin ada orang yang berlebihan memakai sosial media gitu loh. Sampai tanpa sadar dia udah berjam-jam gitu. Itu dengan adanya itu sih gue lihat kayaknya kurang bagus sih buat adanya orang ketergantungan dengan sosmed. Oke, jadi kalian termasuk orang-orang yang ketergantungan gak sih? Gua sih enggak ya. Gua enggak. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi menurut kalian lebih banyak cewek atau cowok ya? Yang ketergantungan dengan sosmed? Cewek lah ya? Karena gue sendiri di sini ya. Nggak bisa sih, kayaknya nggak bisa diituin, nggak bisa. Nggak bisa generasi sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa dipertimbangkan ya? Oke, jadi selama penggunaan sosial media sejauh ini, kalian banyak nggak sih nemuin hoax atau hal-hal semacam itu? Banyak dong. Banyak lah. Banyak banget. Banyak keributan. Nah, sikap kalian tuh gimana kalau misalkan nanggepin ada yang bagiin berita hoax, nggak ada bukti gitu-gitu? Gue cuekin aja sih, soalnya daripada gue capek sendiri gitu ngebacanya. Sama paling mastiin. Kalau gue paling gue report. Ya nggak langsung ambil poin atau ambil sikap apa gitu. Kayak kalau Adam galak kayak langsung report aja lah. Iya, report aja lah. Kan udah. Iya, takut menimbulkan fasilitasnya. Bener sih. Oke, penggunaan sosial media untuk zaman-zaman sekarang udah bukan hal yang awam ya. Jadi semua orang memakai sosial media sejak dulu kecil, bahkan anak-anak sekarang juga udah dibiasakan dari dini untuk menonton YouTube, dari orang tuanya untuk penggunaan handphone juga udah lebih pintar. Terus untuk viral-viral yang sekarang lebih kurang mendukung untuk ke hal yang positif dan gampang banget viral dengan kebodohan tadi kata Adam, karena banyak banget orang yang viral sekarang itu kurang baik untuk dicontoh ya. Dan banyak juga sih positif negatifnya tentang pengalaman di sosial media. Positifnya lebih ke banyak informasi yang didapetin, negatifnya bisa ketergantungan, bisa menyerang diri sendiri juga. Terus ketergantungan juga bikin nggak baik sih buat diri sendiri ya. Terus pandemi juga bikin kita makin ketergantungan lagi ke dalam media sosial karena gabutnya itu, bosennya itu. Mungkin untuk Firdan yang punya sampingan buka usaha bikin nggak ketergantungan ya. Jadi salah satunya menurut gue kita harus punya sampingan kayak entah kuliah juga sebenarnya harus balik lagi ke HP ya, harus balik lagi ke internet karena masa pandemi ini. Jadi kalau menurut gue untuk mengurangi sosial media ini lebih baik cari hal-hal yang positif tanpa menggunakan handphone gitu. Oke, menurut gue cukup ya podcast kali ini, gue dan teman-teman gue. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Dan Novi Suciati. Dadah. Thank you.